Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas atau melanjutkan pada kitab Taqrirat As-Saniyah Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah karangan daripada Imam Hasan Al-Mashhad. Dan kita akan memasuki pada pembagian hadisul gharib. Apa itu hadis gharib? Wa qul gharibun marawa rawin faqat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qul gharibun huwa lughatan al-munfaridu an watani. Sumiyal hadisu bidzalik linfiradi rawihi an ghairi. Gharib, hadisun gharib merupakan salah satu hadis yang mana hadis tersebut merupakan pembagian daripada al-hadisu yakni al-hadisu yanqasimu ila bi'tibari turukihi wusuli turukihi ilaina, atau pembagian hadis berdasarkan sampainya kepada kita, yaitu ada hadis namanya al-hadisu al-mutawatir, yang kedua al-hadisu al-ahad. Nah, hadis ahad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-hadisu al-masyhur, kemudian aziz, yang ketiga adalah gharib. Nah, pada kali ini kita akan membahas al-hadisu al-gharib. Secara bahasa, gharib itu merupakan al-munfaridu an watani, bermakna dia menyendiri daripada tempat tinggalnya. Sumyal hadisu bidzalik linfiradi rawihi an ghairi. Hadis tersebut dinamakan gharib. Kenapa? Karena dia meriwayatkan, atau hadis ini diriwayatkan secara satu jalur, yang mana hadis tersebut tidak didapatkan atau tidak ditemukan pada jalur yang lain. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh satu riwayat saja, tidak ada riwayat yang lain. Atau ada juga yang mengatakan bahwa gharib itu juga bisa dikatakan, misalkan ada hadis yang masyhur, hadis yang sangat masyhur atau kita kenal hadis tersebut hanya dari bangsa Mesir, misalkan dari sahabat yang berada di Mesir, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in yang ada di Mesir, kemudian tabi'ut tabi'in yang di Mesir, sampai kepada para ulama terakhir, misalkan diambil oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim atau Daruqutni atau Imam Tabrani atau yang lain sebagainya. Dan tidak diriwayatkan oleh negara-negara yang lain, misalkan tidak diriwayatkan oleh tabi'in atau sahabat tabi'ut tabi'in dari misalkan dari Madinah ataupun dari Yaman. Nah, itu dinamakan adalah gharib juga. Tetapi gharib berdasarkan daerah. Wastilahan, dan secara istilah atau dari mustalah daripada para muhaddisin, al-hadis wal gharib itu adalah huwa ma'ai al-hadis alladhi rawahu rawin wahidin. Rawahu rawin wahidun faqat, yaitu hadis yang mana hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja, yaitu dari mulai sahabat sampai terakhir diriwayatkan oleh satu saja. Itu dinamakan adalah gharib. Ai tafarrada fil matni awil isnadi bi amrin la yadhkuruhu ghairuhu minar ruwah, yaitu hadis yang tafarrad atau infirad atau fardun atau sendiri di dalam matannya ataukah di dalam sanadnya, yang mana hadis tersebut tidak akan kita ketemui atau tidak akan kita ketahui dari riwayat-riwayat yang lain. Jadi sebagai contoh adalah misalkan kita memiliki ada dua hadis, satu dari riwayat A dan satu adalah dari riwayat B. Apabila ini ada dua hadis,
maka hadis satu dengan hadis yang lainnya itu bisa saling menguatkan. Dan hadis ini dinamakan sebagai hadis aziz. Akan tetapi apabila ada hadis yang kita temukan hanya satu riwayat, hadis tersebut hanya satu riwayat dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian sampai terakhir misalkan Imam Muslim, Imam Malik, Imam Syafi'i, ataukah Imam Muslim, ataukah Imam Bukhari, ataukah Imam Abu Dawud, ataukah Nasai, ataukah yang lainnya, misalkan, maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadisun gharib. Biasanya mustalah gharib itu juga kita ketemui daripada kitab Sunan At-Tirmidzi. Misalkan di dalam jami' kitab Sunan At-Tirmidzi, yang mana biasanya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan gharib. Maksudnya adalah hadis ini hasan tetapi juga gharib, tidak ditemui illa fi hadzal wajh, kecuali pada hadis ini. Di sini ada contohnya, misaluhu maja'a marfu'an al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab la yuba'u wa la yuhabu fa innahu tafarrada bihi Abdullah ibnu Dinar ani bni Umar. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Dinar ani bni Umar, dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan kecuali dari riwayat ibni Umar. Kemudian wa ka hadisin innamal a'malu binniyat rawahu Abdul Majid an Zaid bin Aslam qala al-Khalili akhta'a Abdul Majid wa huwa ghairu mahfudhin min hadis Zaid biwajhi. Nah, di sini adalah contohnya berdasarkan al-hadisu innamal a'malu binniyat. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini berdasarkan yang disampaikan misalkan oleh Dr. Mustafa Abu Imarah bahwasanya tidak ada ditemui hadis innamal a'malu binniyat ataukah a'malu binniyat itu yang sahih kecuali dari riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian diriwayatkan oleh setelah Umar ibn al-Khattab diriwayatkan oleh Ibn al-Waqqas al-Laisi. Misalkan ini diriwayatkan misalkan yang paling masyhur adalah dalam kitab At-Tirmidzi, dalam kitab Jami' as-Sahih. Misalkan haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Nah, dari setelah Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari inilah terjadi banyak jamaah yang meriwayatkan atau diriwayatkan oleh para jamaah. Sehingga dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini semuanya tafarud dari qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi anhu sami al-Qamata ibnu Waqqasin al-Laisi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an 'alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh banyak dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab hadis, dan riwayat ini yang sahih itu diriwayatkan dari yang pertama tadi adalah dari Sayyidina Umar sampai kepada Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Sedangkan dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari ini diriwayatkan oleh jamaah atau banyak sekali daripada perawi-perawi yang lainnya. Nah, itu adalah sebagai contoh daripada hadis gharib. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.